Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa ada dalam kesehatan walafiat. Kemudian semangat untuk berkarya, semangat untuk belajar. Karena belajar adalah salah satu kiat juga untuk kita berkarya jauh lebih baik karyanya ya. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam komunitas pemakar, pengusaha mantan karyawan. Jadi memang sesuai dengan temanya pengusaha mantan karyawan. Jadi saya lihat memang wajahnya wajah-wajah ini apa muda semua pada zamannya. Pensiunan. Saya sih nggak sanggup mengatakan pensiun karena judulnya pengusaha mantan karyawan. Nah mantannya itu berapa puluh tahun saya sih nggak bisa membahas. Senior. Iya betul. Jadi memang saya lihat yang paling muda nampaknya saya. Tapi nggak apa-apa, saya bahagia karena ada sebuah peribahasa Arab, hikmatus sabab, hikmatus suyukh. Kami ini yang muda hanya punya semangat, sedangkan yang tua-tua ini punya hikmah, punya wisdom. Sehingga mudah-mudahan saya nih yang muda ini bisa menada hikmah, kemudian menyerap ilmu, dan mudah-mudahan meskipun muda usianya, tapi pola pikir mudah-mudahan bisa matang dan juga bijaksana serta dewasa. Bapak Ibu yang berbahagia, di hadapan kita sudah ada Pak Kus Heryono yang pada kali ini beliau adalah yang punya acara keynote speaker. Baik, kita sapa Pak Kus. Pak Kus, Assalamualaikum Pak Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Kus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Waalaikumsalam. Ya, ada sinyal ya, ini Kang C kayaknya ya. Sinyalnya agak terganggu di Bandung. Oke. Oke, diserahkan ke saya ini, Kang C. Langsung aja, Pak. Oke, Kang C terganggu. mungkin. Baik, Bapak dan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf ini. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayaknya karena ini kemarin biasanya kita pakai webinar, tapi karena ini sifatnya ngeriung, jadi saya minta untuk jangan pakai webinar supaya kita lebih kenal dekat dengan teman-teman gitu ya ceritanya. Jadi kalau webinar itu hanya Bapak ngelihat saya, Bapak nggak bisa ngelihat teman-teman. Nah ini bisa ngelihat semua sehingga kita bisa saling mengenal lah ya. Bapak dan sekalian. Kelompok pengusaha ya Pak ya. Ya, terima kasih ini waktunya. Sebetulnya ini kesalahan medsos ini. Saya ngundang itu cuma 2 orang sebetulnya. Tapi ngundang 2 orang lewatnya WA sama Facebook jadi jatuhnya banyak. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya ingin sampaikan dulu ini misi visi pertemuan ini ya. Sebetulnya kalau soal how to be entrepreneur saya kira udah banyak lah. Saya selalu katakan itu gampang dicari ilmunya. Tapi ketika kita bicara soal realitas sebuah komunitas itu nggak mudah. Nah, prinsipnya begini Pak. Dari sore ini saya kenapa punya gagasan pemakar. Terus terang aja saya itu mengundang sebuah narasumber, salah satu narasumber di sebuah seminar saya. Dia cerita, wah saya lakukan PHK Pak, anak divisi ini saya PHK. Waduh, saya gemetar. Gitu. Begitu dia, berarti banyak orang yang kena PHK. Terus siapa yang akan menerima kalau kondisi seperti ini? Nah, teringatlah bahwa mantan pensiunan ini juga sebetulnya punya potensi yang luar biasa ketika betul-betul pemerintah memberikan ruang gerak, itu. Jadi kenapa saya berharap bahwa seorang pensiunan itu inilah waktunya gitu ya. Tapi memang saya barusan kemarin itu di WA oleh teman ada WA yang begini, kalau udah pensiun itu udah jangan macam-macam deh gitu ya. Suruh ya udah ibadah gitu kan. Waduh, nyali jadi ciut lagi nih. Ada kan itu hanya lima pesan untuk para pensiunan gitu. Jadi saya dekat
jangan neko-neko lah waktumu buat untuk ibadah. Nah, saya melihat perspektifnya lain, bahwa ibadah itu bisa jadi juga dengan cara kita mengelola atau membagikan orang lain. Artinya kalau kita punya peluang, bayangin ya, kalau kita punya peluang bisa membuat orang lain itu bahagia, luar biasa. Dari mana kebahagiaan itu? Dari saat dia menerima uang bulanan dari keringat Bapak, itu luar biasa. Itu kebahagiaan orang lain. Nah, gimana energi-energi yang kita sudah punya banyak ini kan akan kita tinggalkan, tapi ketika kita bicara entrepreneurship atau menjadi pengusaha, paling tidak jadi berapa orang. Nah, memang nggak mudah ya, nggak mudah, cuma bisa gitu ya, bisa. Nah, maka saya suka kenapa kalau bicara soal ini, karena saya sendiri juga melalui proses yang tidak mudah untuk transformasi ke pengusaha. Nah, harapannya dengan forum ini ketika nanti terbentuk, nggak tahu nanti apakah nanti ketuanya Pak Agus ya, atau Pak Andi ya, monggo nanti kita rembukan. Karena prinsipnya ini kita jangan berhenti. Ada juga Pak mantan Direktur El Nusa, wah ini juga bergabung. Halo. Lanjut Pak. Tapi dalam perjalanan ke Surabaya, Pak, naik mobil nih, masih bisa dengerin, Pak. Pak Happy namanya. Wah, luar biasa. Ini masih bisa, Pak. Aku ya. Luar biasa. Iya. Yang nyopir jadi istri saya nih nyopir sekarang. Oh, gitu, Masya Allah. Itu dari Solo. Dari Solo ke Surabaya. Mantan Direktur HR Director di Kalnusa dan bergabung mungkin ya nanti kita akan berharap ini menjadi sebuah komunitas. Mungkin Pak Happy bisa jadi ketuanya. Jadi ketua lagi. Jadi nanti kita coba lah ya, renungkan apakah ini hanya sedikit intro saja bahwa ada sebuah mimpi gitu ya. Ketika seorang mantan karyawan ini tidak berhenti dan bahkan memberikan ide yang besar untuk bangsa ini melalui karya-karyanya. Ya, coba berapa ribu pensiunan. Seperti ya, saya sendiri punya 26 karyawan hanya dengan satu. Begitu 26 ini kalau kali 1000 sudah berapa ribu orang kan gitu. Nah, semua ya nggak usah yang besar-besar. Tapi ketika kita bicara aktivitas luar biasa, bisa membuat orang lain itu menggunakan waktunya, menggunakan energinya untuk kepentingan dia dan untuk kepentingan keluarganya. Nah ini visinya. Jadi nanti kita kembangkan, siapa tahu nanti suatu saat teman-teman bisa bikin forum ini untuk kepentingan nasional. Contohnya, saya men-trigger, wah bisa jadi ya nanti ada pemakar expo. Jadi expo yang hanya diikuti oleh orang-orang yang bisnisnya itu mantan karyawan. Bukan dari kecil ya, kalau dari kecil itu ya biasalah itu. Ya, begitu lahir anaknya pengusaha, dia jadi pengusaha karena meneruskan perusahaan itu normal. Tapi ketika transformasi seperti Pak Happy ini kan eksekutif ya, jadi begitu udah 30 tahun jadi profesional, tiba-tiba mau ini nggak gampang ya. Wah, racunnya bukan main, hambatannya main. Ibu pasti ngapain toh Pak? Wis enak-enak aja pasti. Ada. Ya termasuk tadi YouTube yang saya upload tadi, 5 pesan untuk para pensiunan. Dekatkan dengan iya pasti kita dekat sama pasti. Tapi alangkah baiknya kita dekat sama Gusti Allah, sama Tuhan, tapi juga punya usaha. Ya luar biasa, ya kan? Ini mimpinya dari pembekal ini. Sehingga saya kira sebetulnya pertemuan ini nanti saya hanya menjadi trigger saja. Saya akan cerita tentang konsepnya seperti apa. Tapi yang lebih penting adalah kita nanti follow up Bapak Ibu sekalian. Apakah wadah ini bisa menjadi bagian dari yang bisa kita gelindingkan untuk negara ini, untuk bangsa ini. Karena bangsa ini itu sangat memerlukan para entrepreneur. Nah, sekarang sudah jelas
UMKM adalah menjadi motor penggerak ekonomi. Bahkan digelontorkan triliunan, 700 triliun untuk UMKM, luar biasa. Ya kan? Nah, nanti kalau para teman-teman ini bisa kan juga lebih bisa. Ya, itu maksud saya, alasan saya. Jadi kita perlu merenung dulu, nanti kita coba lakukan lagi. Nanti dalam sesi-sesi berikutnya kalau soal pengetahuan, keterampilan kita untuk bankir dan segala kita punya networking. Kalau ini lembaga bisa kita bikin dengan baik ya, dengan itu insya Allah bank pun bisa melirik. Gitu. Karena apa? Bank melihat adalah kompetensi kita sebagai orang dewasa yang sudah banyak melalui kita sehingga kalau urusan bisnis pasti serius, gitu kan? Nggak main-main. Itu dilihat oleh para kreditor gitulah. Tapi kalau masih muda itu kan mainnya apa istilahnya bisnisnya itu blak, tapi nggak jelas kan itu. Nah kalau bapak-bapak itu jelas ada aset yang jelas gitu ya, sehingga tenang, banknya nggak tenang gitu kan kalau ngasih kredit gitu ya. Nah ini introspeksi saja, bahwa intermezzo saja, bahwa inilah harapan saya ketika saya bikin pertemuan ini, mudah-mudahan ada follow up berikutnya, sehingga kalau tidak keberatan nanti kita bikin satu komunitas pemakar ini pemakar ini hanya just name saja, tapi kuncinya nanti pengusaha mantan karyawan. Jika mewadahi teman-teman yang pensiun awal atau pensiun sempurna, paripurna, atau orang-orang yang memang kena padini, ya ini supaya kita kasih vitamin lah, kita kasih vitamin agar tetap sustain dalam kehidupan. Nah itu kira-kira awal saya, Bapak dan Ibu sekalian. Kali ini saya memang ingin sharing tentang bagaimana memulai bisnis. Ya memulai bisnis ya. Bukan bisnis yang sukses. Itu nanti. Berikutnya. Bisnis yang sukses itu beda dengan memulai bisnis. Karena, ini contoh begini. Kenapa bisnis yang sukses? Karena bisnis yang sukses itu dia harus memiliki karakter sebagai seorang bisnisman. Nah, karakter ini memang harus dimiliki. Saya punya anak luar biasa. Pada saat dia tentang, wah saya punya bisnis ini Pak, luar biasa, bagus, makanan ala Jepang, ya kan? Dan begitu dia jalan, saya cuma bedean sama istri saya, kayaknya nggak lama. Kok gitu nggak lama? Kok nggak? Loh, bukan gitu. Ini masalah saya sudah melihat potensi tidak lamanya. Dari mana? Nah, itu disebutkan. Ini padahal laporannya saya dapat dari ini Pertamina, saya dapat dari BI, makanan world global gitu ya, dengan Jepang. Omset satu hari 2 juta, luar biasa. Sewa ruko dan sekalian saya lihat saya punya potensi tidak berjalan dengan baik. Benar. Kenapa? Nah tadi unsur suksesnya tidak dimiliki oleh anak saya tadi. Tapi dia bilang, oh nanti kalau saya sudah bisa, saya akan lakukan. Ini baru ada semangat. Nah, jadi belajar bagaimana menjadi bisnismen yang sukses beda dengan bagaimana kita mengawali bisnis. Ya, ini. Nanti kalau mau tanya silakan dicat saja ya Pak ya. Dicat saja, ini santai-santai saja ya. Oke, nanti kalau ada cat saya akan langsung baca. Oke. Saya akan share dulu materinya ya. Mohon izin. Kelihatan materi? Halo? Kelihatan, Bapak semua udah lihat materi saya? Kelihatan, Pak. Oke ya. Kelihatan Pak. Oke. Ini yang saya sebut dengan bagaimana kita memulai bisnis. Mulai bisnis itu yang paling pokok adalah kita punya ide, Pak. Mulai ya. Jadi apapun yang
yang Bapak inginkan dalam bisnis harus diawali dengan ide. Nah, jadi dalam bisnis itu, Pak, ini yang paling susah adalah di sini. Paling agak ribet dan perlu waktu gitu ya. Saya bukan membuat pendekatannya begini. Bukan pendekatannya, yang penting jalan dulu. Oke, boleh jalan dulu. Itu bangunan dari sebuah karakter. Tapi yang penting adalah saya mengawali bisnis tentunya dengan ide. Idenya apa dulu? Nah ini, ya, cari ide jangan yang biasa-biasa saja, tapi yang keren. Wah keren, idenya, luar biasa. Wah ini boleh, ya. Ide keren itu menghentak gitu. Waduh bagus sekali ya, wah hebat ya. Nah, ini dari pikiran Bapak dulu, nanti kemudian share ke teman-teman atau share ke keluarga. Oh bagus, ya bagus ternyata, boleh. Nah, dicari ide yang betul-betul keren, betul-betul punya diferensiasi yang luar biasa dibanding yang sudah ada. Ya, ini teknisnya. Kemudian jangan hanya ikut-ikutan. Nah, ini biasanya gitu. Dulu ada teman ya kita bikin jangkrik semua. Kita bisnis apa? Sekarang ini tanaman semua. Tapi nggak punya nggak serius gitu ya menurut saya. Karena apa? Ya ikut-ikutan. Ya. Boleh ikut-ikutan itu sampai dalam tahap yang terakhir. Karena apa? Karena tidak membuahkan semangat Bapak dan sekalian ketika ide itu jalan. Ini aku ikut saja kok. Oh enggak. Tapi ketika Anda ini ide Anda kuatkan, Anda jaga betul, Anda akan istilahnya kalau mendapatkan bayi itu betul-betul bayi ini akan dirawat seutuhnya. Ya, itu begitu. Jadi ya memang harus serius. Kalau kita bikin ide itu tidak cari ide tidak hanya konteksnya ada teman begini, coba deh bikin, enggak. Tapi kita cari, kemudian kita matangkan, sekarang lebih mudah ya. Nah gitu ya, lebih mudah untuk dicari karena memang halo ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian tulis ide bisnis sebanyak-banyaknya. Jadi bisnis jasa kira-kira apa saja, bisnis makanannya apa saja ya. Kalau nanti yang saya sarankan janganlah nanti bisnisnya itu bisnis yang industri terlalu berat. Ya, terlalu berat. Meskipun itu juga boleh kalau pensiunnya sekaliber Pak Teddy Rahmat pensiunan dari Astra Internasional ya wajar lah. Kalau langsung begitu pensiun yang dilakukan adalah bikin industri. Ya, bikin industri yang luar biasa, bahkan usahanya Pak Teddy Rahmat ini gelindingnya lebih akselerasinya lebih luar biasa. Nah ini karena punya pengetahuan, punya pemahaman sehingga boleh lah. Tapi kalau kita belum sampai ke situ, yang ada saja yang Anda tekuni di dalam lingkungan Anda, ya. Cari ide bisnis yang paling Anda sukai, ya. Jadi hobi paling Anda sukai itu gini. Kalau saya mempersingkat yang selama ini Anda suka dalam konteks apa? Ada teman yang bisnisnya makanan karena dia memang suka makan, Pak. Suka makan. Mana-mana makan. Dan dia tahu lidahnya tuh enak dan tidak enak. Kalau saya ini lidahnya cuma ada 2, enak dan enak sekali. Jadi enggak. Nah, nanti saya cerita kenapa saya bisnis makanan. Padahal saya nggak cocok karena lidahnya cuma ada 2, lidah enak dan enak sekali. Jadi orang tuh begitu makan tuh, wah ini kayak seger, ini kayak itu ada. Cuma lidah saya nggak cocok di situ. Maka sebenarnya saya nggak terlalu punya passion di sana. Nah, cuma di dalam COVID ini saya menunjukkan ide bikin
namanya apa? Kitchen ya. Cloud kitchen itu ya rumah makan atau tapi tidak ada warungnya gitu ya. Ternyata jalan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi menemukan ide ini yang paling rumit awalnya ya, tapi bisa. Kenapa? Karena sekarang ini mudah ya. Nah, ide nanti dikantongin dan yang paling bagus ketika ini menjadi pride, menjadi kebanggaan Bapak. Itu menjadi ciri yang harus kita ikuti, karena daripada kita niru itu pasti Bapak lemah nanti dalam menjalankan. Saya niru nggak punya kepedean ya, apapun. Ini sebenarnya nanti dalam pertemuan berikutnya saya akan undang-undang teman-teman yang punya yang mantan karyawan tapi punya usaha yang cukup aneh-aneh. Insya Allah akan saya hadirkan dalam program ini. Aneh-aneh itu artinya gini, dia punya diferensiasi yang kuat sekali sehingga sustain ya. Gitu. Nah, sumber ide yang paling bagus itu biasanya menyangkut tentang pengalaman kerja kita. Pengalaman kerja. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian punya pengalaman kerja sebagai apa dulu pernah kerja di advertising, Bapak. Berarti punya pengalaman menjadi desainer atau seorang apa namanya desainer, seorang inspirator ya, programmer itu bisa. Atau pengalaman kerja di perusahaan bank, ya akhirnya kalau bikin BPR bisa. Nah ini, artinya ada pengalaman pribadi yang bisa dibikin proses menjadi sebuah ide. Nah ini paling banyak sebetulnya, paling banyak dan mudah tune-in-nya berkaitan dengan pengalaman kerja. Tapi biasanya kan saya pengalaman kerjanya di sesuatu yang sulit untuk dioperasionalkan, contohnya di akuntansi gitu kan, atau waduh gimana bisnisnya. Nah ini mungkin barangkali bisnisnya berkaitan dengan yang saya dulu, halo ya, voice ya, nggak apa-apa. Memang ini nikmatnya seminar virtual begitu, kita bisa ada voice sedikit-sedikit nggak apa-apa. Jadi pengalaman kerja pribadi ini lebih diutamakan, lebih mudah menjadi sumber ide bisnis Bapak dan Ibu sekalian, karena apa? Itu akan sudah teruji. Saya punya pengalaman 30 tahun di bidang perawatan maintenance mesin. Bagus ya. Nah, kalau gitu bikin apa? Bengkel AC, yang mudah-mudah sekarang. Ya kan? Tapi bukan Bapak yang bikin AC, enggak. Idenya di sana, tapi banyak karyawan yang bisa ikut. Ya, hobi. Nah ini penting. Jadi selain pengalaman itu juga ada hobi ya, kesenangan pribadi. Apa? Hobinya musik. Ya, oke. Musik berarti apa yang kira-kira bisa direkayasa menjadi sebuah ide bisnis gitu ya. Oke. Mungkin punya karaoke atau nyewain alat-alat band gitu kan, sewa. Wah sekarang kalau punya alat band, kalau pensiunnya teman-teman kan pasti besar tuh, satu alat band mungkin cuma 50 juta. Organ kemudian pakai namanya speaker gitu kan, kalau punya 5 alat organ nyanyian, kalau pas nanti bulan-bulan sunatan, bulan-bulan perkawinan, 5 sudah habis ya, 5 alat sudah. Karena apa? Hobinya nyanyi, sehingga itu akan senang, pasti akan senang ya, karena hobinya nyanyi. Nah, hobi saya nanam tanaman. Nah ini sekarang banyak ya tanaman-tanaman yang kaitannya dengan hidroponik. Luar biasa. Jadi hobi itu gini, kuncinya kalau hobi itu ketika Anda rugi pun itu menjadi untung. Kenapa? Nggak ada rasa rugi karena seneng gitu. Hobi itu seneng. Nah ada juga dari penyalur, distributor yang sering ketemu kita kalau Bapak kerja di perusahaan bagian supply chain ya atau procurement biasanya. Ini banyak nih yang idenya dari penyalur ini.
Akhirnya, Pak, nanti kalau saya sudah pensiun, boleh dong ikut-ikut. Oh, silakan Pak, nanti saya bantu, saya kasih materinya. Karena kebetulan dekat dengan penyalur, dengan distributornya, karena kita kerja di bagian procurement, akhirnya ada persahabatan di situ. Itu banyak sekali yang dari sana. Wah, itu penyalur ban, penyalur apa saja di kepentingan kantor kita saat itu ya. Dan nah, kalau mengamati kecenderungan itu adalah menggunakan istilahnya itu menggunakan pengetahuan. Sudah menggunakan pengetahuan. Kecenderungannya apa nih bisnis sekarang ini? Ya. Maka katakan mengapa tidak ada di sini gitu kan, tidak ada di apa? Sorry. Mengapa tidak terdapat di sini? Itu artinya gini. Kadang-kadang kita perlu fotokopi. Tiba-tiba, oh nggak ada fotokopi di sini. Ini sebuah kecenderungan. Di sini Anda melakukan observasi, terus akhirnya ketemu. Jalannya di sini nih kayaknya cocok loh kalau dibikin laundry. Nah ini, mengapa tidak? Karena pengamatan. Jadi mengamati kecenderungan dan mengapa tidak ini dalam konteks tadi. Sudah menggunakan ilmu lah, menggunakan pengetahuan. Anda temu, lihat tren, oh ini jalan Bu Agus ini kayaknya belum ada bakso. Nah, bisa jadi ya. Dan terakhir dari klien ya itu ya. Nah, sama dengan penyalur tadi ya, saya kira itu. Nah, ini sumber ide bisnis ini sebetulnya yang paling utama adalah dari pengalaman kerja, dari hobi kita, dan dari Anda mengamati kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di lingkungan kita. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Bahkan, oh di sini belum ada barbershop. Kalau mau potong rambut kok jauh ya? Oke, bisa ya di sini. Ya. Oh bisa. Bukan yang Bapak motong loh ya, business owner ya. Bapak kontrak atau beli ruko di daerah situ, kemudian carilah tukang potong, bagi hasil, nah clear. Kan gitu. Itu bisa. Kenapa? Karena Bapak mengamati di ruangan di daerah situ belum ada orang bikin barbershop. Ya. Sekarang lagi tren jualan voucher. Voucher ini bagus sekali. Ya. Nah, dari mana idenya? Dari mengamati. Kok tidak ada ya jualan voucher di sini dekat-dekat di sini. Ya. Nah, ini cerita ada saudara yang jauh gitu, dia mamerin itu. Ini Om, saya dulu warungnya jelek sekali, sekarang udah bagus hanya gara-gara jualan belum HP ya, tapi hanya aksesoris HP. Itu luar biasa pertumbuhannya. Dalam 2 tahun bisa membuat orang tercengang lah di daerah situ. Ya, kalau di kampung. Ya, ini penting sekali. Nah, kemudian setelah ini Mbak, gimana Mbak? Halo? Ya. Ada yang mau tanyakan, Pak? Langsung Pak Nois, Pak. Hah? Lanjut Pak. Oh, lanjut. Oke. Lanjut Pak. Ya. Nah, ini prosesnya. Sebetulnya orang kan mengatakan kreativitas itu milik orang-orang yang rambutnya gondrong, dan itu saya mengalami betul bahwa ketika saya bekerja itu orang nggak ngerti ya bahwa Mas Kus dulu kok bisa begitu saya di Pembangunan Jaya itu orang yang sangat non asertif, melihat mata orang aja nggak takut ya gitu. Artinya pendiam yang kalau nggak ditutul itu nggak. Tapi saya melakukan perubahan diri. Nah, sehingga ketika orang itu transformasi, oh ternyata ada loh peluangnya, sangat ada. Ya. Wah, tadi saya harus mengundang senior saya di Pembangunan Jaya. Dia tahu saya persis, kok Anda berubah 180 derajat. Nah, maka saya tahu kreativitas ini adalah sesuatu yang bisa kita latih. Ya. Caranya gimana? Itu tadi, kalau latihan nanti gampang itu ya. Artinya sedikit lah. Pemakan di kami
sering latihan-latihan seperti itu hal biasa gitu kan, artinya melatih otak kita untuk menjadi otak kreatif. Biasakan dengan cara khusus ya. Nanti mungkin dalam sesi ini saya sedikit ya. Mendapatkan ide dengan discovery. Sering melayang-layang gitu kan. Cari imajinasi. Buka Google. Pameran. Nah, ini contoh pameran. Pameran itu Anda lihat itu dalam discovery itu. Bayangin semua ide buka. Ya tentunya memang ada sebuah waktu ya yang harus kita investasikan, bukan korbankan, investasikan. Contohnya ketika kita ingin kuliner apa? Buka saja di Instagram kuliner, itu ide luar biasa, banyak. Cuma kalau orang enggak, nah ada karakter tadi ya, kalau karakternya tidak, ini dia lemah. Wah, ternyata abang bisnis apa ya, semua sudah ada. Nah, ya iyalah. Mau bisnis bakso sudah banyak, mau bisnis makanan sudah banyak. Ada yang begitu, kadang-kadang. Akhirnya, karena discovery-nya malah dia, loh, bukan, itu cari ide. Gitu. Mau bisnis perumahan, sudah banyak perumahan. Jadi semuanya sudah ada. Nah, terus kalau cari yang nggak ada, terus gimana? Nah, itu jiwa introvertnya harus kita bangun. Bahwa semuanya itu, kalau saya prinsipnya, jualan apapun itu laku. Saya pernah membuktikan. Oh ya, Minggu pagi saya ajak anak saya, waktu itu masih SMP dia. Saya ajak anak saya jalan-jalan ke sebuah jalan yang pada hari Minggu itu dikasih ini ya, jualan itu Pak. Jualan apa macam-macam kan. Hampir saya kan kebetulan di Depok, jadi jalan jualan itu dulu macam-macam jualan. Mungkin ada ribuan. Saya bilang sama anak saya, carikan penjual ini laku semua. Dia bilang, bohong, nggak mungkin ya. Laku. Coba tanya. Nanya begitu. Ditanya. Oke, jangan Bapak yang nanya, aku yang nanya, dia bilang. Oke, tanya apa? Ini Bapak tua nih. Kok nggak ada yang beli? Tanya coba. Mbah, laku nggak, Pak? Alhamdulillah, tadi ada. Nah, laku kan? Cari lagi. Dicari orang yang paling jelek katanya. Jelek ini kayak ini, nggak laku-laku nih, orang jelek nih. Cari. Bu, laku nggak tadi? Ada yang laku nggak tadi? Ya, alhamdulillah Mas. Sudah tadi pagi. Nah, ada kan? Dia kesulitan nyari orang yang nggak laku, padahal itu jauh. Nah, saya bilang prinsipnya, ada yang nggak laku. Kamu nggak tahu siapa yang nggak laku? Ya nggak jualan. Oh, itu. Ya nggak jualan, yang nggak laku. Jadi intinya bahwa ketika kita mendapatkan ide dengan cara discovery itu, ya discovery itu mencari apa? Imajinasi kita cari apa? Terus ketemu, ini ketemu. Nah, bayangin kalau ketika kita nggak melakukan discovery, kita nggak mimpi-mimpi, nggak jalan-jalan, nggak melihat-lihat, Google aja kita malas, ini susah. Ngobrol sama teman malas juga, nggak mungkin gitu dapat ide itu. Nah, setelah dapat, baru kita kembangkan. Oke, saya tertarik dengan kuliner. Kemarin di Jogja ada gini-gini, menarik. Oke, bagus. Mengembangkan ide bukan berarti menambah, bisa saja mengurangi sebuah konsep. Contohnya, oke, kalau dulu saya pernah ke Malang, wah tertarik dengan bakso bakar. Narik bakso bakar ini. Oke, kita bikin makanan. Bakso bakar, maskus, luar biasa. Sebulan itu bagus, 2 bulan bagus, 3 bulan lepek, 6 bulan lah, 6 bulan lepek. Kenapa? Nah, nanti ada. Hati-hati. Jadi kalau bisnis makanan, pesan saya, jangan pernah bisnis makanan ketika Anda dan istri Anda atau keluarga Anda tidak mampu menunggui. Nah, kecuali franchising, boleh. Ya, kecuali franchising. Kalau baru-baru udahlah. Ini kegagalan saya banyak juga untuk bidang-bidang yang bisnis. Ya. Jadi span of control kita terbatas. Mengubah ide tadi menjadi produk atau jasa silakan. Ya, itu ide tadi begitu kita tahu ide makanan,
kita coba uji kemampuan kita untuk bikin sebuah rumah makan kayak atau untuk makanan sendiri, silakan ya. Dan nanti biasanya setelah itu kita protek dengan hasilnya, ini kita protek dengan hak cipta, bikinlah kayak sekarang kalau nggak salah 3 jutaan ya hak cipta sekarang ya, 3 jutaan lumayan. Dulu murah 500, sekarang udah segitu. Loh. Oke. Nah, ini yang menarik. Kembangkan sebuah keunggulan kompetitif. Jadi pertama tadi ide bisnis, setelah prosesnya ketemu, kembangkan sebuah keunggulan kompetitif. Ketika kita sudah yakin bahwa ide ini bisa kita gulirkan, contohnya apa, rumah makan atau apalah ya, kita punya produk jasa. Kita coba, saya nggak mau target market saya adalah orang umum semuanya. Nah, saya ingin cari khusus, pilih target pasar yang usia lansia, bisa jadi. Target pasar yang milenial saja, boleh. Ya, kenapa prinsipnya? Karena apa? Semakin target pasarnya khusus, jelas, ya, akan memudahkan kita untuk memasarkan. Karena biaya pemasarannya lebih mudah dibanding kalau kita semua orang bisa saja, ya, lebih mudah. Ini lambat laun nanti ketika kita sudah bagus baru kita diferensiasi di bidang-bidang lain. Tapi untuk yang pertama, kalau mulai, tolong pikirkan target pasar ini secara kasat mata terlihat. Oh, target pasar saya secara demografi mungkin usia, mungkin wanita, ya, mungkin laki-laki, boleh. Tapi juga bisa secara geografis. Saya hanya ingin melayani orang-orang Pondok Indah dan Bintaro saja, boleh, ya. Tapi itu penting, ya. Jangan sampai ambiar gitu, enggak. Ini siapa untuk pasarnya? Ya siapa aja yang mau. Nah, artinya itu tidak menggunakan pengetahuan yang baik, ya. Tapi yang jelas, oh ini target pasar saya milenial, orang-orang yang seperti ini, nanti dia akan anak muda itu suka. Nah, teman saya mungkin namanya Kopi Daung ya. Nah, ini ada. Nanti kapan-kapan saya undang nih, Pak Alek namanya. Kopi Daung. Kopi Daung itu kopi di daerah Ciawi ya. Ya daerah situ ya, Bogor ke arah Ciawi sana. Masuk itu. Itu masuk loh. Ya, Kopi Daung itu sebuah kafe untuk anak-anak muda. Target marketnya anak-anak muda. Anak-anak umur 20 sampai 25 gitu. Saya masuk kira-kira dari Jalan Bogor itu, masuknya itu 6 kilo. 6 kilo. Dan saya masuk udah maghrib gitu. Saya nggak yakin. Tempatnya jauh banget sih ini. Ternyata begitu saya datang, lihat, Masya Allah, banyak anak muda. Minum kopi, macam-macam. Mungkin ada yang pernah ke sana ya. Nah, ini kenapa? Memiliki keunikan bisnisnya tadi. Di suatu lembah, dia bikin kafe, namanya Kopi Daung. Ya. Orang pasti suka ke sana. Targetnya anak-anak naik motor, itu. Waduh, omsetnya berapa? Waktu saya tanya, 18 sampai 32 juta per hari. Waduh, luar biasa. Ya, ini contohnya. Jadi dia memiliki keunikannya adalah memang tekstur tempatnya agak menarik ya. Jadi memiliki keunikan bisnisnya di situ ya. Jadi yang kedua ya, memiliki keunikan bisnis ini intinya bahwa harus difference, harus beda dengan yang lain. Pemakan bikin kafe khusus ibu hamil boleh juga ya. Kalau ibu hamil yang kan masih ada suaminya, ada ini ya, enggak mungkin. Tapi kok dinamain itu, boleh aja just name saja, tapi merek kan tidak boleh. Rumah sakit bapak ibu atau rumah sakit ya, intinya gunakan keunikan bisnis ini menjadi sesuatu yang orang tertarik gitu ya. Itu biasa. Nah, seusia kita apakah seperti itu? Bisa. Tapi dengan cara kita cari
Sekarang ini mudah sekali, Pak. Mudah sekali. Mau bikin YouTuber, mau bikin apa, gampang. Saya kemarin banyak yang nawarin, oh Pak, saya kalau bikin profil sini sampai ini Bapak ini saya hanya 500.000. Oh, mahal banget. Boleh nggak 100.000? Boleh Pak, tapi hanya edit. Ya silakan edit. Nah, ternyata banyak ya. Dulu nggak ngerti, tapi banyak. Kalau bikin begini enggak, flyer gini, oh bisa. Oh, berarti kerja teknis itu mudah, tapi ide yang nggak bisa dibeli. Nah, jadi idenya dia nggak bisa, tapi dia ngerangkai sesuatu. Ini banyak sekali. Usahakan berbeda dengan pesaing Anda, jangan head to head. Jadi kalau di situ sudah ada bakso, ya jangan bakso juga ada apalah. Ya. Dan head to head yang sudah ada dan dia kuat, itu diusahakan. Karena apa? Biasanya terlalu makan waktu untuk melebihi dia. Ya. Jadi kalau bisa cari yang difference. Hindari persaingan langsung dengan pesaing yang sudah ada ini kan tadi sudah ya. Oke. Komunikasikan. Nah, ketika Anda punya keunikan bisnis, keunggulan Anda ini harus Anda sampaikan betul kepada audiens atau kepada target. Ini loh, kalau di saya, kamu potong rambut itu nanti dapat voucher. Oh, voucher menjadi keunggulan kompetitif Anda. Kalau saya ngopi di dia, itu biasanya nanti dikasih pisang goreng. Jadi keunggulan kompetitifnya harus kita publikasi ke calon pembeli ya, target pasar Anda. Nah, biasanya keunggulan kompetitif itu malah diumpetin, nggak disampaikan. Jangan disampaikan. Maka ada kata-kata promosi ya, kekuatan beli 1 dapat 2, ajaklah teman Anda, ya kan? Nah, kalau keunggulan kompetitif ini harus bisa disampaikan ke pasar dan bisa diuji, ya. Jangan sampai hal biasa aja itu kalau gitu udah. Ya, ini penting. Kemudian, nah, saya cepat saja nanti kita diskusi ya. Buat rencana bisnis ini terus terang aja nggak gampang ya. Biasanya orang bisnis awal itu mainnya di kepala, eksekusi, tapi ternyata setelah saya pelajari dan saya lakukan, banyak yang boros karena nggak ada catatan. Ya, catatan. Contohnya kita bikin nona kota. Saya bikin dapur nona kota. Tanggal 9 April. Main film, dalam 3 hari saya selesaikan semua. Wah, ayam, bagaimana kompor gas, bagaimana ini menghadapi COVID ini, tanpa rencana yang matang, eksekusi. Ternyata ada hal-hal yang mestinya ini bisa diefisienkan dengan cara beli yang lebih murah di pasar besar. Ini kenapa harus kecapnya beli yang seperti, kenapa enggak curah yang seperti ini? Kenapa enggak beli sekalian? Nah, itu semua karena enggak ada catatan. Ya. Ini contoh. Kosnya akan besar. Karena kita enggak istilahnya orangnya enggak detail. Ini enggak detail. Tapi memang agak kontradiktif ya, antara pebisnis awal dengan detail. Biasanya kalau udah detail malah repot, ya kan? Jadinya, maka kalau bisa seimbang, ibu yang bikin rencana ngerti gitu kan, pasarnya siapa, pelanggan potensialnya siapa, persaingan siapa, kekuatan kita apa, itu ditulis kalau bisa. Ya, ditulis. Kenapa? Siapa tahu ini nanti akan menjadi organisasi besar, bisnis besar, dan bank itu meliriknya dengan konsepnya ini. Gitu. Jadi rencana bisnis yang baik mampu mengevaluasi dengan cermat semua faktor penting dalam situasi yang kita hadapi, seperti pasar. Oh iya, pasarnya apa ya? Itu. Kemudian kekuatan kita dan kelemahan kita apa saja. Biasanya kelemahan yang utama dalam diri teman-teman nanti akan menemukan adalah SDM. Wah, itu SDM. Kenapa? Karena entrepreneur biasanya kan yang ini entrepreneur yang kecil-kecil ya, UKM lah gitu ya, itu faktor SDM. Gimana nantinya
bisa mendapatkan SDM yang mumpuni, itu berjalannya dengan waktu. Berjalan dengan waktu. Ya, dalam 1 tahun, 2 tahun, Bapak itu, oke, ini bisa dikasih ke teman lain. Ya. Rencana bisnis akan mengarahkan Anda pada strategi yang optimal dan rencana operasional yang matang. Jadi memang betul, kalau nggak ada rencana bisnis, kita kadang-kadang semrawut. Nah ini biasanya menjadi kendala entrepreneurship awal. Wah, nggak semacam, nggak usah Pak. Udah. Tapi paling tidak gelondongannya kita catat. Modal kita berapa, yang kita eksekusi berapa, nanti kita tahu polosnya itu di sini. Gitu ya. Jadi rencana bisnis ini nggak penting untuk kita bikin secara detail. Kalau kita kalau ada modal sih, kalau mungkin rencana kita sampai di atas MM-an gitu ya, pakai konsultan lah, bikin perusahaan lain, tarik konsultan perencanaan bisnis yang nanti faktor-faktornya dari kita, ya, data-datanya dari kita, itu boleh. Biar tinggal nyatet. Nah ini yang paling pokok nih, kembangkan pemasaran yang menarik. Ya, sekarang ini ada digitalisasi yang luar biasa. Ya. Bahkan LinkedIn ini menjadi kekuatan baru menurut saya. Saya tertantang dari begini, digitalize ini ternyata tidak harus dalam konteks operasional ya Pak. Saya sebagai entrepreneur, saya nggak ngerti itu operate dan sebagainya. Tapi saya bisa mendorong anak saya untuk bisa. Ya. Contohnya yang Zoom sekarang ini. Ini kita sama sekali nggak ada pengalaman dan kita nggak takut. Kita dorong dalam waktu 1 minggu, anak buah saya sudah jago. Kenapa? Ini dorongan. Kita mendorong. Menurut saya bisa. Coba jalankan. Oh ya Pak, bisa. Media sosial. Kita coba. Website ngerti. Kita nggak usah bikin website. Saya sekarang, kemarin itu bikin website hanya 199.000. Luar biasa. Orang Klaten, di Klaten. Yang bikin Klaten. Saya di Jakarta, tapi yang bikin anak-anak Klaten ya segitu pakai ya template. Orang nggak apa-apa, kita nggak perlu yang bagus-bagus. Dapurnuna.com. Anak buah saya juga malah nggak ngerti. Udah. Oh bisa. Kenapa? Saya belajar gimana sih bikin website yang murah. Oh ternyata banyak sekali. Jadi nggak ada masalah dengan website itu paling mahal 300.000. Ya, paling mahal 500.000. Kalau sudah menjelimet itu sampai jutaan. Tapi yang sederhana aja. Media sosial kita kuasai, tahu, dan ini dasar sekali ya, Instagram ini, Facebook. Pak, saya nggak bisa itu. Sama Pak, saya juga awalnya nggak ngerti, tapi sekarang paham. Dan itu menjadi persoalan. Kenapa? Bapak ini setiap hari nggak lepas dari HP. Nah, kenapa? Itu tadi. Bukan kecanduan, tapi memang dalam rangka kerja. Nah, nanti TikToknya di situ. Maka kalau kerja harus bisa terbuka. Yang penting HP semua keluarga bisa buka. Istri bisa buka, ini silakan, nggak ada masalah. Ya kan? Open dengan istri. Jangan, oh ini nggak boleh dibuka. Ini rahasia, nggak boleh. Ya, kita harus bisa supaya tenang ya, ada dukungan dari rumah. Kalau yang konvensional itu biasa spanduk, brosur, iklan, jaringan, email itu ternyata konvensional ya menurut saya. Jadi tidak lagi sebuah digitalize, itu email setengah mati, ngeblas, enggak pakai lagi sekarang. Banyaknya sekarang media sosial, pakai website dan pakai sekarang luar biasa ya dengan media sosial. Nah, promosi biasa dengan kupon, dengan diskon itu penting. Kalau pertama kupon ya, kalau makan 2 kali, cuci motor 4 kali, dapat 1 kali, ya itu biasa ya. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tolong kalau bisnis, apapun bisnisnya, dimerekin Pak, dimerekin. Ya. Saya pernah ketemu teman, kok nggak ada judul warungnya? Alah Mas, gini aja kok. Nah, duh, sayang. Gitu kan. Dia padahal jualan ini, apa kayak kebutuhan material itu kan. Oh enggak lah, namanya saja, namanya dia gitu ya. Eko gitu ya. Waduh. Sayang ya, beri nama bisnis yang menarik. Kenapa? Nah, itu.
Nama ini luar biasa. Jadi saya sendiri waktu membuat sebuah nama itu, namanya inti pesan itu baru menikmati produk atau merek itu setelah 5 tahun ke atas. Ada kenikmatan, ada sebuah proses yang orang ingat, orang ngerti, terus menjadi trust ya itu. Tapi kalau enggak, gimana ya? Susah. Ya, maka yang menarik, jangan yang asal ketemu saja, dipikirkan. Ya, karena nama bisnis ini penting buat apapun ya, bisnisnya laundry kayak ya, cari yang. Nah, prinsipnya mudah diingat, mudah dicetak, mudah dilihat, dan gampang dibicarakan menjadi wah. Ada kalau nggak salah di Surabaya itu ada dulu rawon setan, waduh. Orang seluruh Indonesia langsung ingat rawon setan. Sekarang ada juga mie setan, ada. Ya. Ini mudah diingat, ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena nama ini menjadi daya tarik pembeli. Ya, maka hati-hati. Jadi beri nama yang menarik dan prinsipnya ya harus gampang dicetak itu ya biasanya. Ya, oke. Kita lanjutkan supaya cepat. Buat laporan bisnis ya tadi lah, ini biasa, ini paling susah juga. Awal-awalnya kita malas mikir, yang penting. Nah, saya juga orang nggak suka ini sebetulnya Pak, tapi ini sebuah konsep yang harus dijalankan. Saya nggak suka juga dengan ini, tapi begitu kita urusan bank, Pak bisa minta laporan penjualan, yang baru sadar, ya kan? Baru sadar, gitu. Jadi harus ada data-data yang mungkin diperlukan untuk kepentingan masa depan kita. Awal-awalnya memang males gitu ya, belum laku kok sudah dicatat, nggak apa, biasanya gitu. Bikin laporan penjualan, bikin daftar pembelian, bikin catatan terkait bisnis yang akan dilakukan, ya, manajemen stok dan lain-lain. Ini penting. Ya karena kalau terutama stok ini wah kalau nggak ada datanya nggak punya repot sekali. Kita bisa diakalin anak buah, gitu ya. Oke. Tapi sekarang agak mudah ya, teknologi bisa membantu kita. Dalam semua laporan ini ada aplikasi yang bisa kita dapatkan gratis katanya. Ya ada bayar atau bulanan. Oke. Lanjut saja. Nah, terakhir itu tingkatkan pengetahuan, Pak. Jadi baca informasi terkini tentang bisnis, baca buku-buku sukses bisnis, ikuti seminar seperti ini. Ya ini kan networking aja ya, kembangkan network dengan kawan baru. Sebetulnya ini saja yang bisa saya sampaikan dalam proses bagaimana membuat sebuah bisnis ya baru. Nah, ketika kita bicara berhasil, ini ada faktor-faktor lain. Contohnya gini, Anda sebagai bisnismen itu harus mengasah terus. Ini contohnya, tingkatkan pengetahuan kita. Saya mulai buka laptop itu habis sholat subuh, sudah buka. Sementara kayak gini, saya harus merencanakan program-program untuk 2 bulan ke depan. Jadi nggak mungkin kalau saya tidak belajar secara banyak dengan pengetahuan ini untuk kepentingan seminar-seminar dan training saya. Nah, yang tadi saya bilang bahwa kunci berikutnya ketika bicara sukses, itu tadi sudah kita ingin jadi pengusaha, sorry. Tapi karakter kita bukan pengusaha. Nah ini itu beda lagi ya. Jadi karena saya merasa bahwa ketika jadi pengusaha itu ada kelas Pak. Ada kelas STK, SD, SMP, SMA. Sampai advance, universitas. Contohnya pertama itu kelas SD lah ya. SD itu ya baru belajar, masih malu-malu jadi orang ya. Masih nutupi kalau ditanya orang, biasa Pak, ini enggak pede gitu ya. Males ketemu orang. Ya. Enggak berani minta, masih malu. Enggak enak saya jadi orang kok malu minta, ya. Nah, karakter itu nanti terkikis. Biasanya sama 1 tahun, 2 tahun akhirnya istilahnya aurat malunya sudah mulai pudar. Wah, saya kalau enggak nemuin dia nggak bisa.
saya harus ketemu dia, mau minta petunjuk, saya harus ketemu dia, mau cari programnya apa. Siapa tahu dia ada proyeknya. Jadi network itu terus dibangun. Nah, itu biasanya perlu waktu. Nah, jadi naik ke SMP itu penting. Yang dulunya Bapak malu-malu ketemu orang, sekarang orang itu malu ketemu Bapak. Sekarang seringnya ditelepon, selamat siang Bapak, apa kabar? Waduh, aku sekarang bisnis bos, jadi ya ada yang bisa dibantu gimana? Aku bisa untuk waktu nggak ketemu? Oke, silakan ketemu. Nah, jadi ketemu orang itu senang, ketemu orang senang karena ketemu orang itu berarti prospek bisnis. Nah, ini karakter-karakter seperti ini nanti kita akan diskusikan tingkat lanjut lah ya. Tapi bagaimana kita memulai bisnis, betul ya, kita awali tadi ya dengan ide, setelah ide kita ngembangin pasarnya seperti apa, ya kan, dapat apa proses bisnisnya dan belajar yang banyak ya. Kemudian, nah ini contoh saya punya perusahaan ya, punya event management itu dari inti pesan training, ini semua itu ternyata passion saya waktu saya di majalah Tempo. Jadi saya punya izin bagus. Halo? Ya. Izin, boleh diulang yang poin nomor 6 tadi Pak, yang pelaporan Pak. Tadi saya agak terlewat sedikit. Yang pelihara pelaporan Pak. Yes, ini. Ya Pak. Ya, Bapak nanti bisa dapat ini ya, dapat materinya silakan nanti. Nah, jadi kalau mau di-download silakan, nanti mau di-email silakan, nanti minta ke tim saya bisa. Jadi buat laporan bisnis ini intinya bikin laporan penjualan. Ya, rapi gitu kan. Nah, ini salah satu contoh nih. Saya itu kalau bikin waktu pertama kali tanggal 9 itu saya dengan senang hati nyatetin aja. Waduh, saya nanti anak saya yang bikin. Ini Pak, ini nyatetin omset ya. Omset. Saya catat tiap hari dapat apa berapa. Wow, 48 juta. Terus ini ya, ini jualan ini, makanan ini. Waktu bulan Maret, catat ini dari tiap hari, catetin tiap hari. Ternyata ada gunanya setelah kita kompilasi. Oh, nah, trennya begini ya. Nah, gitu. Tapi memang malesnya bukan main. Sehingga kadang-kadang gini ini harus ada teknologi. Nah, ini ternyata ada teknologi kayak warung kalau nggak salah ya, mana namanya apa. Ada 3 kalau saya di sini. Bikin daftar pembelian, apa yang dibeli, bikin catatan terkait bisnis yang akan dilakukan apa saja pemakan. Nah, bisa jadi pada saat kita ngawali Pak, kalau bisa itu ada pola yang bisa dilakukan adalah meminjam dulu. Wah, ini penting. Namanya usaha ya. Wah, tapi malu Pak, kok minjam sih? Nah ini sudah minjam itu kan kalau boleh, kalau nggak boleh nggak apa-apa, jangan marah gitu. Tapi ikhtiar kita minjam gitu ya. Wah, tuh. Gimana nih kita kalau beli kulkas kan mahal nih, beli apa namanya untuk apa ini rice cooker untuk ayam ini apa Pak namanya? Ya freezer. Oh, masuk bikin freezer kan 3 juta. Enggak. Belas dulu. Siapa yang punya ini? Ternyata ada mantan anak buah. Pak, aku punya, pinjam aja ini. Alhamdulillah. Ternyata. Nah, artinya ada usaha yang jangan malu. Kalau memang kita nggak punya, kenapa malu? Pinjam kalau boleh, nggak boleh nggak apa-apa. Ya kan? Ternyata ada. Akhirnya ada minjamin, anak saya minjamin kompor. Akhirnya bisnis ini nggak terlalu banyak aset yang harus kita beli, kan itu. Hanya satu aja. Urat malunya kita kurangin dikit. Gitu. Boleh dilaki Pak ya? Oke ya. Terima kasih Pak. Oke. Yeah. Nah, ini contoh saya punya event management ya, ada di pesan. Pak, saya mulai bisnis ini tahun 95 dengan dana 3 juta rupiah. Nah, dengan menjual mobil apa namanya dulu itu
Daihatsu yang kotak putih itu. Daihatsu tahun 84 kan. Ingat ya, 84 yang kotak gitu. Laku 3,5 juta. Ya, untuk kontrak di Mampang juga baru pengalaman ya. Nah, apa yang saya lakukan mulai dengan kompetensi yang saya dekat-dekat dengan kerjaan dulu. Oh, dengan media saya ngerti, saya bikinin. Oh, teman saya jaringan media-media saya datengin, gitu kan. Bantu dong. Oh, siap. Gitu. Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Republika, Tempo, semua bantu. Gitu ya, Pak ya. Kenapa? Urat malunya sudah nggak ada. Gitu. Oh, malah banyak pengusaha yang sudah usaha malah mumpet-mumpet. Jangan sampai ada teman tahu kalau saya usaha, itu salah. Masa kita usaha malah teman nggak boleh tahu gitu kan gimana. Malah kartu namanya kita, wah sekarang ini KBI ke ini semua luar biasa. Ya, akhirnya ya alhamdulillah kita bisa berkembang gitu ya. Akhirnya sampai sekarang ini ya alhamdulillah masih bisa berjalan sampai kurang lebih ya 24 tahun ya. Luar biasa. Maka saya senang sharing nanti. Gimana sih pengembangan bisnis. Dan semua ini yang bisa Bapak bisa ya kalau orang ini bisa bukan dijual. Monggo lah, ayo kalau mau dimonetasi oleh teman-teman yang mau bisnis silakan. Pak, saya mau ikut di AMC MKI ini apa sih Pak? Nah, saya hanya perlu orang yang tahu tentang bagaimana membuat bisnis proposal dengan ini. Kan nanti gitu. Ya, ini contoh. Kemudian ini yang kemarin Pak. Ini saya bikin 9 April dapur Nona Kota. Wow, luar biasa. Wah, saya nggak ngerti ini masakan apa, makanan jarang ya untuk gini ya. Tapi untuk mempengaruhi opini kemakan bahwa ini banyak ini yang dijual ya. Padahal ya kan ada kalau aneka sop dan sayuran. Sopnya itu nggak saya bikin sendiri. Saya kerjasama dengan orang yang bikin sop kambing di sini enak, sate kambingnya enak banget, udah dites, udah sama dia aja. Tapi kan dia orangnya nggak bisa teknologi. Nah, kita yang jual, kan gitu bisa. Ini real. Jadi ini bukan kita bikin semua, bekerja sama. Tapi yang kita bikin sendiri adalah ayam, ya ayam. Ini ayam ini tadi juga ada. Oh, ayamnya namanya sesuai dengan apa kayak nilai-nilai sponsorship, ada platinum, ada gold, ayam geprek dan ayam kremes. Ya. Kalau ayam geprek ini namanya itu sesuai nama-nama sponsorship yang kita jual. Kalau kita bikin seminar, kan biasanya platinum, ada gold, silver gitu kan. Nah ini kita bikin. Jadi kalau di Gosen itu, GoFood ya, oh ini platinum, oke. Nah, ada ayam deluxe itu kalau kita ke hotel biasanya kan ada deluxe. Jadi ini ya perlakuan kita sehari-hari ketika kita bikin event. Begitu event tidak jalan mulai bulan Maret, waduh, ya udah kita lakukan ini kuliner gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah, jadi saya praktis tidak melakukan training dan seminar itu Maret, April, Mei, Juni 4 bulan. Menyepi ya alhamdulillah, tapi luar biasa kita mulai Juli kita start bikin conference baru dan kita kuasai teknologi Zoom. Alhamdulillah sejak Juli sampai sekarang nggak pernah membatalkan yang namanya seminar, jalan terus. Ini berarti memang bidang kita gitu kan. Nah persoalannya gini akhirnya, kalau ini jalan terus gimana nih dapur Nona Kota siapa jalan? Nah inilah ini persoalan. Maka ini ada anak juga, waduh udah sama silakan aja nih gimana nih. Yang penting saya eksekusi dulu ya. Nanti soal bahwa ini bisa ditelusuri atau diambil alih orang silahkan aja nanti kita bukanlah gitu ya. Tapi luar biasa ini sudah ketemu. Nah, yang menarik, ini ada minuman, saya bikin juga. Minumannya sederhana. Kuncinya adalah kemauan kita buka Google. Ternyata ada semua ada ngerti. Anak bahasa enak ternyata. Nah, persoalannya ini enggak bidang kita.
nggak bidang kita, nggak ditekuni, gimana bisa? Ya udah, akhirnya yang laku ya jeruk, jambu, sirsat. Tapi hari ini kita bikin yang namanya nih, ada juga tuh minuman herbal. Pak, ini juga nyontek, ada di brosur, ada di mana Google, kita bikin jebret di sini, ternyata laku. Ini kan, ini tadi ada yang pesen 10 ya, Juice Beats Power. Juice Beats Power. Ini kekuatannya apa? Menghilangkan peningkatan HP. Tapi yang jelas ini Juice Beats Power ini the real manfaat adalah kalau orang itu sudah kena ginjal dan jangan sampai masuk ke darah. Ini saya sarankan. Karena ini bukti real. Bukti real dari istri saya ya, itu dia bikin. Nah, ini kita bikin dari kelompok jamu nih. Ramuan baja jemat, jamu sehat pol, ada namanya ini beras kencur. Pak, bikinnya gampang, jualnya susah. Tapi kalau ini ditekunin hanya 1-2 orang dan kita nggak ada yang lain, jalan. Nah ini contoh. Nanti ini saya kemarin saya bilang sama napor saya 1 saja. Dah kamu tekunin, bikin Nyonya Menir dulu. Apanya? Beras kencur. Beras kencur milenial kita bikin. Nah ini mau dititipkan ke warung-warung. Mulai besok Senin kita titipkan warung sama jamu sehat pol. Nah ini 10.000 harganya. Ya ini juga produk-produk. Maka betul. Jadi krisis ini membuat energi kita luar biasa untuk berkreasi. Ya, bisa. Bapak bisa lakukan di situ. Contoh, kalau Anda di Jakarta atau Anda di mana, kepikiran, curah, belum ada makanan yang namanya daerah-daerah kelompok di Jakarta. Sentral Kecap Indonesia, luar biasa. Itu saya mimpi 10 tahun yang lalu, tapi realisasinya nggak mudah ya. Bikin curah, kecap daerah, terus kita kemasin lagi di Jakarta, bikin nama brand kita. Nah, bagaimana kita dapatkan curah ini yang penting. Itu juga model bisnis ya. Ini minuman-minuman ini juga sama bisa. Ini semua gampang ya. Ini juga sama, ada baja jemat ini bisa dicek dimanapun, ada bikinlah ini standar lah. Cuma gampang dibikin, yang susah itu kemauan bikin. Jadi bukan bisa dan tidak mau atau tidak mau ya itu. Nah yang menarik Pak, dalam situasi krisis ini ternyata ada semua LSM yang bisa terbangun. Ini luar biasa. Jadi kalau Bapak sempat nanti buka IG di Kawan Sejati .id ini, jadi dalam COVID ini kan banyak orang yang ingin melakukan sedekah lah, makam, sedekah. Ternyata kita inisiasi begitu supaya makanan ini bisa berjalan dengan konsep sedekah. Luar biasa. Puasa itu, 180 juta itu kita punya offset. Luar biasa. Capeknya bukan main karena kita kayak stuck, kayak apa? Dapat ya, alhamdulillah anak saya bantu mempromosikan gitu. Wah, ini. Nah, akhirnya kita bikin aja LSM penyalur kebaikan. Kembali lagi, ini juga tidak ada orangnya gitu kan. Siapa tahu teman-teman pemakar, Pak, saya mau tuh ngembangin LSM penyalur kebaikan. Boleh ini karena teman-teman yang punya niat, silakan. Saya pensiunan, saya nggak mau lagi deh. Tapi ini betul-betul kita bikin seperti LSM yang khusus penyalur kebaikan ini adalah sodakoh ya untuk kepentingan pendidikan skalanya. Tapi hari ini baru prosesnya itu memberikan saluran penyalurkan tadi makanan ya ke mana-mana gitu ada timnya. Tapi ini tak berorang, artinya bisa jadi ini sayang kalau tidak dikembangkan, bisa dikembangkan dan caranya bisa kita lakukan. Hanya kita perlu orang yang betul-betul kekeh di dalam program LSM penyalur kebaikan. Ini sebuah ide saja. Nanti Bapak bisa juga lakukan untuk kepentingan di daerah Bapak dan sekalian. Ya. Saya kira itu Bapak dan sekalian. Nanti silakan kita
buka saja pertanyaan-pertanyaan lebih seru nih. Itu kira-kira. Baik, Ya, Bapak Ibu berbahagia, tepuk tangan dulu dong buat Pak Kus, keren. Oke, baik. Jadi memang saya melihat banyak sekali ide, gagasan, kemudian dan yang dilakukan sama Pak Kus ini berawal dari kepedulian sebetulnya. Peka, peduli dan berbuat, sehingga bukan hanya untuk dirinya, tapi beliau sudah melampaui gimana caranya biar bisa membahagiakan orang lain. Itu sih intinya, sehingga ide, gagasan itu muncul, termasuk kayak bikin LSM, terus bikin pemakar ini. Maka Bapak Ibu berbahagia, nampaknya bahagia sekali kalau sharing forum ini kita isi dengan bincang-bincang yang syarat dengan makna. Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau bahkan mau menambahkan, silahkan. Bapak Ibu berbahagia, silahkan. Monggo, Bu. Saya cek. Oke, silakan Bu Tini, barangkali ada yang mau masukkan, atau Pak Ignatius Kurniawan. Silakan, barangkali mau nyapa Pak Kus, silakan, boleh. Wah, Bu Tini, terima kasih. Silakan Bu Pak Agus Tini. Lubis. Agus Ini Lubis, Pak Agus, barangkali tuh. silakan. Silakan, Pak, dibuka Pak ininya, suaranya. Baik, silakan Pak monggo Pak Agus. Agus. Silakan Pak Terima Agus. kasih Pak Gus. Siap. Pak Agus di mana nih posisi? Saya di Jakarta Cilegon atau di Pak. mana? Posisi di Cilegon. Cilegon. Alhamdulillah. Ya, gimana Pak? Saya baru hatam nih Pak, jadi karyawan. Oh. Jadi begitu dapat WA dari teman, nih coba ada Pak Gus nih mau bicara nih masalah usaha gitu. Jadi saya tertarik. Siap. Iya. Cuman yang menjadi pertanyaan kan gini Pak, kita kan belum pernah belajar jadi wirausaha. Nah, seandainya kita mau jadi owner, dalam arti kata coba-coba nih Pak, ikut di grup Bapak misalnya, saya punya dana sekitar 50 juta misalnya. Nah, mau ikut di grup Bapak itu gimana caranya? Jadi sementara sebagai partisipan aja, owner partisipan gitu Pak. Nah, hal-hal yang kayak gini mungkin ya nggak tahu lah, dari Bapak juga mungkin banyak lah. Saya nggak mau sibuk, saya nggak mau capek, saya udah pensiun, saya hanya punya dana. Hal yang kayak gini yang mau saya tanyakan. Makasih Pak Yus. Pak Kus. Ya Pak Kus. Oke, baik. Pertanyaannya memang bisa jadi mewakili yang lain Pak Kus. Jadi memang bisa jadi ada beberapa orang yang memang selesai pensiun itu bingung, uangnya banyak, tapi tenaga kurang, waktu juga nampaknya sudah cukup lah kemarin prime time-nya untuk perusahaan, sekarang pengennya menikmati aja. Nah, kira-kira di Pemakar ini ada nggak Pak wadah atau program yang memang bisa meng-cover siapapun yang punya dana tapi pengen hanya sekedar partisipan atau setidaknya investasi lah bentuknya, silakan. Barangkali Pak. Ya, ini sebetulnya Bapak ingin jadi investor lah ya namanya. Investor ya. Ya, tapi ya kita perlu pikirkan Pak nanti. Justru nih pertemuan ini saya kan nggak mau yang ngawang-ngawang gitu Pak ya. Nanti kita bikinkan sebuah proposal yang bagus, itu bisa jadi nanti teman-teman yang mungkin ada dari bankir ini di Pemakar ini bisa, saya setuju itu kalau Pak, karena menurut saya kemarin ada teman-teman dari MyBank kalau nggak salah ya, itu ada sekelompok berapa orang ya investasi untuk pengumbungan kambing kalau nggak salah ya, kambing itu di Lembang. Nah ini nih sharing Pak, sharing ya di antar mereka ini juga penting. Nah nanti kita, ini pertanyaan yang menarik dan nanti dengan adanya ini mudah-mudahan kita bisa saling ngerebuk. Nanti kita hubungi siapa yang tertarik kan gitu, bikin sebuah konsep bisnis yang nanti investornya bareng-bareng ya. Cuma saya inginnya Bapak ini berpikirnya kan investor ya. Oh, saya nggak mau pusing, nggak mau ya. Nah, pengen saya justru bagaimana kita mau pusing Pak. Kita mau pusing dikit gitu ya, karena ini kemauan Bapak untuk bergerak, untuk melakukan ini, menginvestasi diri gitu ya, bahwa
Anda ketemu orang, Anda melayani orang, kemudian Pak Agus tahu-tahu, wah ini ada karyawan berapa? 2, jadi 3. 2 orang Bapak yang miliki, itu luar biasa loh Pak. Kenikmatan luar biasa. Kenapa? Karena Pak Agus melakukan sesuatu, akhirnya dapat karyawan. Pak, tapi saya nggak ada pengalaman. Ya pasti dong, namanya aja kerja. Justru pengalamannya ini yang kita tadi yang saya sampaikan. Jangan dengan pengalaman-pengalaman yang terlalu banyak mimpi, kan gitu. Ya, maka Bapak tadi 50 juta itu besar loh Pak, besar. Jadi itu bisa tuh bisnis. Gitu. Cuma kadang-kadang Bapak ngawalnya ada rasa yang nggak enak, malu, apa kata tetangga kalau saya itu jualan beras. Kan gitu. Malu saya kalau saya jualan minyak. Malu saya kalau saya jualan voucher. Loh, ini masalahnya Pak. Bukan masalah apa, kemaluan yang kita masalahnya. Gitu. Kemaluan. Rasa malu mungkin Pak ya. Rasa malu gitu Pak. Padahal enggak. Nah, padahal begitu Bapak nikmati, begitu usia-usia nanti Bapak maaf ya, usia-usia 60, 65 itu ada interaksi ya, yang Bapak dapatkan. Ada rasa kebanggaan, rasa itu akan membuat semakin hidup menjadi orang. Nah, tapi nggak apa-apa. Untuk sementara Bapak tadi men-challenge saya untuk gimana nih kalau ada seperti ini ya? Apakah bisa akomodir untuk dieksekusi di dalam sebuah program bisnis? Ini menjadi catatan penting buat pemakar. Ini namanya pengusaha mantan karyawan ya. Saya akan cari solusinya Pak. Nanti kita hubungin Bapak lah. Kan nanti Bapak. Atau Pak Kus bisa saja pemakar ini jadi wadah untuk mempertemukan si yang punya ide usaha, kemudian eksekutor dengan tim investor sehingga mungkin nanti kita pemakar yang menjadi jalannya perantara untuk mempersatukan mereka ini. Betul. Ada regulasi yang jelas mungkin ya Pak Kus ya supaya memang satu sama lain saling diuntungkan dan diberikan keamanan. Baik Pak Kus, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Ayu Puspita. Itu Pak Agus ya, sementara Pak Agus. Ya, siap. Aja izin saya tanya Pak Jen. Oh ya, silakan Pak, silakan. Boleh saya dulu Pak? Ya. Oh silakan Pak Andi, Pak. Monggo Pak Andi. Ya, Pak Kus, terima kasih Pak Kus. Ya. Luar biasa sharingnya Pak. Dan Andi dari mana nih? Rumah? Ya, dari mana? Jakarta, oke. Ya. Pak Kus, saya kebetulan sekarang masih aktif Pak. Masih aktif sebagai karyawan meskipun karena sudah usia pensiun ya saya statusnya aktor Pak ya. Siap. Sekarang saya sedang mempersiapkan satu kecil Pak ya. Dulu saya tahun 2000 pernah mencoba berhenti dari karyawan. Saya mencoba usaha tapi nampaknya karena baru belajar jadi gagal dan akhirnya saya masuk sebagai karyawan lagi Pak. Nah sekarang saya mau mencoba berusaha ada dua yang ya Pak. Dulu bisnisnya apa Pak? Ya Pak. Bisnisnya apa dulu? Dulu saya bisnisnya itu pertama keagenan tahu bulat Pak, waktu lagi hot-hotnya tahu bulat Pak. Terus yang kedua saya bisnis warnet Pak. Kemudian warung bakso banyak ada 4 Pak bidang tapi ya karena memang kita serahkan kepada karyawan ya. Betul. Saya mondar-mandir Pak. Saya waktu itu jadi keagenan untuk wilayah DI dan Jawa Tengah Pak. Keagenan tahu bulat. Jadi saya mondar-mandir Jakarta Purwokerto. Sehingga yang di Jakarta tidak terurus Pak. Ya akhirnya ya dicuri lah Pak, banyak dicuri kira-kira gitu. Nah kemudian saya ingin bertanya Pak. Sekarang saya ingin memulai usaha ada 2 Pak. Yang satu adalah ide saya Pak ya. Yang satu adalah toko kelontong. Apa? Toko kelontong Pak. Oke. Kebutuhan saya. Yang kedua adalah salon ya. Salon anak-anak. Yang kedua Pak? Ya. Salon Pak. Salon anak-anak Pak. Ladies and kids salon. Ya. Tadi Pak Agus sudah sampaikan bahwa kalau kita mau berusaha hendaknya jangan menghindari persaingan Pak ya. Ya. Karena kita lihat kan di mana-mana
di seberang itu Alfa, seberangnya lagi Indomaret kan Pak. Itu kan kalau kita buka toko kelontong sebelahnya sudah ada, itu kira-kira gimana Pak? Nah, kalau salon sih kelihatannya di tempat lokasi yang saya ada tuh belum ada untuk salon ladies sama anak-anak. Iya. Kira-kira gimana advice dari Pak Gus kira-kira? Ya, kalau saya melihat dua model ini Pak, toko kelontong lebih menjanjikan. Iya. Ya, karena gini, toko kelontong itu sebetulnya ada konsep yang menarik yang saya dapatkan dari teman-teman Medan. Namanya lay ya. Lay itu kalau jualan kan itu toko kelontong di daerah-daerah Cipete dan segala itu. Ini dia bilang begini konsepnya, Le, kamu kok jualan toko kelontong ini berani amat kamu di sini kok sampai gang masuk-masuk ada. Oh, gampang bos, dia bilang. Saya kuncinya tuh gini bos, kalau di mana gang, kalau di situ yang jualan orang daerah situ, artinya pribumi, ya pribumi kalau Jakarta berarti Betawi kan, ya, dia berani mendirikan di situ. Loh, gitu ya? Kenapa? Ya, biasa bos. Kalau orang pribumi bukanya itu siang ya, nunggu semua beres-beres jam 8, 9 baru buka. Terus tutupnya sebelum maghrib. Ternyata dia melihat peluangnya di situ saja. Keberanian kerja keras. Bener loh. Teman-teman ini ternyata kelontongnya maju pesat. Hanya dia bukanya subuh dia sudah buka, jam 10 baru tutup. Nah, saya tanya, ini kamu punya berapa? Punya 5 tempat toko kelontong. Kebutuhan itu ya, kebutuhan untuk rumah tangga lah ya, macam-macam itu ya. Wah, luar biasa. Saya tanya lagi, yang benar cuma itu aja. Kamu kuncinya di mana? Tapi jangan dibocorin ya bos. Ini nih saya ini ada barang yang murah sekali. Kenapa murah? Nih, coba tanya aja nih gula di saya. Paling murah di sini. Kenapa? Saya korbanin. Saya nggak ngambil untuk banyak gula. Udah. Ini terkenal. Gulanya kalau diucok itu murah banget. Ada gula tok yang murah. Tapi yang lainnya sama aja. Sabun dan sekalian ya. Ikuti. Tapi dia ada yang korbanin yang betul-betul kebutuhan yang paling utama. Biasanya 2 bos. Beras sama gula. Itu saya nggak ngambil untung di situ. Itulah persaingan saya di situ. Ternyata benar. Nah, kalau orang lain kan malah dinaikin berasnya, harganya berapa? Dulu kan masih 6.000 gitu ya. Jadi dia ngambil itu. Dia terkenalnya beras murah, gula murah. Tapi kan orang nggak beli beras saja, Pak. Odol, beli Pepsodent, beli itu keterampilan itu seperti itu ya. Dan buka sampai sehingga orang tahu kalau nanti kalau mau beli di Ucok masih buka jam 8. Tapi yang ibu udah tutup rapet, ngetok gak enak. Nah, itu kan berarti ada sebuah komitmen bahwa ada pola yang dia lakukan karena dia mencari masalah-masalah hubungan dengan pelanggan dan buka waktunya. Ya. Nah, tapi ini dan itu sesuai karakter kita, Pak. Bapak agak lebih mudah ya kalau ya sambil sarungan, sholat, itu situ, sambil melayani pelanggan. Kan gitu kan. Nah, gaya pelanggan kelontong ini Pak, itu menurut saya lebih bisa diandalkan ya. Dibanding kalau salon anak, Bapak pasti nggak nyalon sendiri kan. Bikin salon gitu ya, susah kan. Nah, kalau ini menarik. Salon anak itu pertama yang motong, kemudian tingkat resikonya, apalagi kalau sudah ada. Nah, syukur dua-duanya Bapak bikin boleh, ya kan? Kelontong, sampingnya salon. Wah, lebih menarik. Karena sambil beli, sambil nyukurin anak di situ. Itu. Jadi, trik-trik bagaimana kita menjual ini perlu Bapak dalami. Gitu, Pak Andi. Iya. Kira-kira itu, Pak Andi, sementara. Baik, Pak Gus. Terima kasih, Pak Gus.
Ada yang waktu tadi kita hanya 1 menit lagi, Pak. Selesai sebetulnya, tapi ada pertanyaan banyak, Pak. Saya bacakan saja dulu, boleh dijawabnya singkat saja. Baik, dari Ibu Ayu Puspita. Baik, sama-sama Pak Andi, sama-sama. Yang selanjutnya dari Ibu Ayu Puspita, izin bertanya, bagaimana pendapat Pak Kus jika ikut bisnis network marketing atau multi level marketing yang sudah mempunyai produk dan konsepnya serta di bawah perusahaan yang sudah cukup besar? Apakah bisnis seperti itu bisa menjadi opsi untuk memulai bisnis di masa atau menjelang pensiun? Ada pertanyaan lagi dari Pak Iwan, produk makanan atau minuman dalam kemasan Pak Kus tadi, apakah harus ada proses izin dan registrasi dari Depkes dulu atau tidak Pak sebelum dijual? Nah, mungkin itu dulu Pak pertanyaannya. Iya, menarik. Ya, untuk Bu Puspita ya, tadi bahwa network ini, ini penting ya. Tapi itu sebetulnya self employee ya. Jadi ada kalau karyawan, kalau menurut Robert Kiyosaki kan Bu Puspita masuk ke kuadran self employee. Artinya kita menjadi harus bukan mengorbankan investasi waktu untuk presentasi, untuk dapatkan jaringan dan segalanya ya. Ini penting sekali dalam rangka membangun jiwa wirausaha, jiwa wirausaha. Itu bagus sekali. Bagaimana orang membangun motivasi diri ya, itu penting sekali. Cuma yang saya harapkan bahwa ini self employee bukan business owner gitu ya. Business owner itu yang bikin ya, yang punya network ini yang bagus bisnisnya. Nah, kalau Ibu mau jalan di situ itu bagus sekali, tapi dalam kerangka Ibu mencari modal untuk kepentingan yang business owner tadi. Nah, ini memang bagus sekali seperti network 21 ya. Dulu saya juga tahun 98 itu sudah ikut itu di 21 itu. Ikut seminar di JTKI, udah tepuk tangan dan segalanya itu memotivasi diri, paling tidak network, dan itulah muka malunya itu sudah mulai hilang. Oh gitu ya bisnisnya. Nah itu juga network penting kita ikuti. Nah nanti habis dari itu biasanya ada talenta sendiri untuk cari objekan yang lain gitu kan. Ya, tidak hanya networking, nanti tidak hanya produk ini, tambah produk ini, bahkan nanti sudah punya network ikut yang ini juga, itu boleh-boleh saja ya. Tapi itu sebetulnya lebih ke bagaimana menjadi self employee yang bagus ya, self employee diri kita, karena Anda harus presentasi, cari networking dan segalanya. Nah kalau business owner bisa jadi kita tadi pas income kan, kita punya barbershop ada motong, setiap bulan kita sudah dapat sendiri dananya karena ada yang mengoperasikan, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi, jamu, enggak Bu, belum. Jadi saya sih kalau belum pasarnya belum jelas konsistensi, baru nanti kita daftarkan, dan daftar ke BPOM sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Karena apa? Kemarin kita juga memberikan pelatihan ke mereka, ternyata itu menjadi bagian yang disampaikan bahwa kita cepat dalam menangani paten-paten atau izin-izin seperti itu, asal jelas produksinya. Nah, kami tes market dulu. Marketnya bagus, jangan memakan waktunya cuma 1 minggu, 2 minggu, jangan pakai obat-obat Bu. Ya, kalau pakai obat-obat bahaya. Ya, kita nggak pakai. Kita pure ya, karena itu bisa kita minum dulu, ternyata nggak mati ya sudah hidup, karena terkontrol lah itu insya Allah. Nah begitu kita sudah pasar bagus, barulah kita ke BUMN, kita kasih produk. Nanti di BUMN akan ditanya, ini sudah lama diproduksi? Sudah, tapi untuk kalangan sendiri bisa aja ya, nanti bisa. Itu hal gampang. Dulu waktu saya bikin warung juga orang pajak datang ya, nantilah habis pajak, setelah sukses jalan baru pajak gitu ya. Silakan, apa lagi Kang Ci? Ada? Baik, Pak Kus, sebetulnya waktu sudah lewat dari 5 menit Pak, dari yang waktu yang sudah kita siapkan. Hanya saja ada pertanyaan lagi, apakah kita jawab langsung atau dijawab via email Pak?
Iya. Gimana? Tambah lagi. Coba aja. Baik, saya bacakan semuanya aja Pak ya, Bapak bisa dijawab sekaligus. Pertanyaannya dari Bu Medi. Yang pertama, apakah di era pandemik saat ini mulai bisnis dan investasi dana pensiun kita aman? Satu. Kemudian dari Windows 10. Sore Pak Kus, terima kasih, bagus sekali materi dan paparannya. Yang saya mau tanyakan adalah satu, bagaimana cara mendapatkan karyawan yang handal dengan usaha baru? Dua, apakah ada tempat pelatihan untuk pegawai usaha kecil terkait pelayanan dan lain-lain? Kemudian dari Pak Ignatius, mau tanya Pak Kus, kalau mau berbisnis tanaman, prospek yang cerah, hatchery atau pembesarannya Pak. Gitu. Kemudian dari dari Bu Medi lagi, mana yang lebih baik investasi untuk hal yang bisa passive income atau kita tetap turun dalam bisnis tersebut? Mungkin itu Pak, boleh langsung dijawab sekali. Kalau yang tadi apa? Yang terakhir? Yang terakhir apa? Yang mana Pak? Yang terakhir. Yang terakhir itu mana yang lebih baik investasi untuk hal yang bisa passive income atau kita tetap turun dalam bisnis tersebut? Tadi terjun langsung gitu. Oh. Ya, dari yang terakhir dulu ya. Ini supaya nggak lupa, pasif. Kalau kita investasi lebih ke yang pasif income atau yang kita terjun langsung ya. Memang prosesnya rasanya kalau kita langsung pasif income itu seperti yang dilakukan Pak Agus tadi kan. Kita investasi terus uang itu bisa dapat ya. Itu nggak challenging menurut saya. Karena yang perlu justru melatih diri kita. Ya, kita terjun, kemudian kita berubah, sedikit aja berubah gitu ya. Akhirnya menjadi sesuatu lah gitu ya. Jadi lebih baik real investasinya, Pak. Jadi ya apapun. Nah, cuma apapun tadi kan yang membuat berat itu biasanya teman-teman yang mantan profesional itu adalah rasa nggak enak, rasa malu, males, itu semua. Jadi ini yang karakter sukses ini yang sudah menempel 30 tahun gitu ya. Jadi itu saja sebetulnya. Nah, akhirnya apa? Kemampuan kita, keterampilan kita nggak mau karena hanya terhadang oleh rasa nggak enak, rasa malu, padahal itu bisa kita lakukan ya. Kalau saran saya lebih baik kalau punya ini kita punya, karena nanti kalau passive income itu, nah setelah kita sukses di dalam program menjalani ini, Bapak bisa bikin passive income. Contohnya tadi, setelah sukses ini saya akan bikin warung franchising. Bapak sudah bikin franchising, ya. Ternyata bisa jalan sendiri, ya. Nah, contoh di program-program saya yang ada Setnek, AMC, saya nggak lagi running itu, Pak, nggak lagi running itu, udah kasih satu orang, dia jalanin, udah masarin sendiri, cari narasumber sendiri, oke, jalan. Ini kan pasti kan buat saya kan, artinya mendapatkan penghasilan tanpa saya harus ngerjain itu, kan gitu. Tapi itu saya punya pengalaman dulu dengan inti pesannya dulu, gitu. Baru, begini ya jadi pengusaha itu ya, harus kerja keras, harus ada, nanti potensinya banyak sekali orang. Itu orang kok nggak punya udel kadang-kadang bilang gitu ya, karena senang aja gitu. Kalau saya itu kalau nggak dipanggil istri nggak pulang-pulang malah kadang-kadang ini jam segini masih di kantor ngapain itu. Nah, itu kan, tapi itu bukan karakter saya asli sebetulnya. Nah, saya senang ini karena proses. Jadi bukan karakter asli ketika saya dulu kerja sama, Pak. Ya, dulu juga senang menikmati uang, tapi begitu ini kita jadi entrepreneur tuh ada saja yang dibikin, dikembangin ya, biasa gitu. Kemudian yang dana pensiun sekarang ya lumayan lah Bu ya, kalau dana pensiun itu kan Ibu harus cari perusahaan-perusahaan yang di belakangnya bonafit. Itu betul ya, tadi investasi di dana pensiun ya. Nah, artinya lihat perusahaannya, lihat banknya. Kalau dia di bawah bank besar, BUMN ya pasti jalan lah, ya kan. Di bawah korporasi besar dan itu sudah terbukti berjalan baik
mungkin lebih dari 10 tahun, 15 tahun mungkin, nah itu aman lah kalau saya lihat. Dari investasi di dana pensiun ini memungkinkan, tapi itu investasi ya, investasi yang returnnya sangat kecil. Nah, kalau jadi entrepreneur, returnnya itu di pengalaman dan di kenikmatan. Kadang-kadang hasilnya ya begini aja. Nah, contohnya saya dari tahun 95, alhamdulillah sekarang sudah punya, ya ada gedung, ada investasi yang dulu saya nggak ngerti, ternyata tapi ada properti, ada, ya ini semua berjalan. Kalau orang berani, ternyata alhamdulillah berani itu penting juga. Dan dulu juga nggak berani Pak, nggak berani. Nah, sekarang kan mulailah kita harus hati-hati ya, jangan ngambil kredit yang seenaknya. Nah, apakah ada karyawan yang handal dalam, memang ini agak berat, ya. Tapi cerita tahun 98 ketika saya bikin soto, namanya soto pahlawan, Pak. Soto pahlawan itu Pak, 98 itu kan krisis ya, saya bikin soto pahlawan. Saya nggak punya pengalaman bikin soto, tapi daya imajinasi saya mengatakan, bisa. Nah, akhirnya ketemu tukang soto, saya beli resepnya dan sekarang dia harus 2 minggu ngajarin anak buah saya. Ini dari tukang soto. Masuk. Nah, gimana cara waktu itu pos kota? Wah, yang lamar banyak sekali. Ya, yang banyak sekali. Nah, sekarang apalagi dengan bayar, ya mungkin pakai WA saja, butuhkan tenaga masak. Nah, contohnya sekarang ini kita begitu bilang kita perlu tukang masak, banyak yang pengen jadi tukang masak, cuma yang mahal-mahal, mintanya ada yang 10 juta, waduh berat, akhirnya udah masak sendiri aja, gitu. Tapi banyak sekali ya. Dan apakah ada pelatihan untuk pelanggan? Ada banget, sangat murah, ya, sangat diperlukan dan ada. Artinya training tenaga yang diperlukan itu sangat memungkinkan dan banyak sekali ya. Kalau memang diperlukan, kami bisa memfasilitasi. Tadi tanaman dan pembesaran ya Pak. Tanaman itu dari mulai mendeder istilahnya sampai pembesaran. Ini tergantung. Kalau saya sukanya itu kalau ada orang yang beli burung, itu dia jualan burung yang sudah jadi. Ya. Nah, tapi ada orang yang jualan burung dari kecil, dari mulai lahir gitu kan. Nah, ini ternyata ada 2 kepuasan. Ada yang puas dengan dia pada saat lahir dan dia meminterkan burungnya sampai dia bisa membio. Ada juga orang yang memang sukanya beli yang sudah jadi. Biar radionya jadi bunyi. Nah, Bapak lihat pasarnya yang mana nih yang banyak orang yang, maka ada sekarang koi, ada yang orang sekarang beli koi yang kecil-kecil, ada yang langsung gede-gede. Ya, ternyata banyak orang sekarang beli koi yang kecil-kecil, meskipun tingkat kematiannya banyak. Karena ada orang yang menikmati prosesnya, tapi ada orang yang langsung beli gede. Ternyata ada 2 pasar. Orang yang gede-gede itu biasanya untuk makan, untuk hotel-hotel, untuk kepentingan keindahan ya, keindahan. Jadi bisa dua-duanya kita bikin. Mana tanaman yang bisa dimulai dari kecil dan mulai yang pembesaran. Silakan, pasarnya yang penting pasarnya. Tapi Bapak kalau dikaitkan dengan kesukaan Bapak, orang Bapak itu orang yang suka menanam dari nol atau yang besar. Itu prosesnya. Itu lebih nyaman ya. Maka ada orang yang sukanya pengembangan kambing dengan mulai dari nol, punya anak, ada yang beli besar, dibesarin, dijual. Terserah ya. Tergantung. Itu nanti bisa dievaluasi dengan pola yang tadi. Kita lihat proses bisnisnya. Kalau Bapak yakin yang mana nih? Nah, itu ada 2 kan, mulai dari beli yang kecil atau pembesaran. Ya, itu. Oke, makasih Pak. Baik, terima kasih Bapak dan sekalian. Mohon maaf ini waktunya. Nanti akan, ya mudah-mudahan
Bapak dan sekalian berkenan untuk menjadi sebuah komunitas, nanti akan saya undang lagi dan kita akan cari. Silakan Bapak WA, nanti tanya-tanya. Nanti kami akan hadirkan teman-teman yang memang sudah punya pengalaman banyak, mungkin bisa 2-3 narasumber secara banyak. Nah, kapan waktunya pas enaknya? Apakah sore ini? Saya lihat sore ini itu gini, kita sudah sholat asar, sudah selesai, nggak ada tanggung, tinggal nunggu maghrib saja. Maka saya pikir 1,5 jam atau 2 jam itu ya cukuplah investasi waktunya. Kira-kira itu. Baik Pak Kus, terima kasih banyak Pak Kus, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Kus, keren. Pak Kus, foto dong, ada banyak. Foto dong. Ya, boleh. Ada pertanyaan cukup banyak. Mungkin nanti bisa mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian berbahagia, berhubung waktu sudah terlampaui sekitar 15 menit. Oleh karenanya saya izin kepada Bapak Ibu yang berbahagia untuk membuka mode videonya supaya kita akan abadikan foto dong. ini. Betul, kita abadikan momen ini dengan foto bersama. Silakan Bapak Ibu yang berbahagia. Dan tentu pemakar ini, bisnis setelah pensiun ini adalah bukan momen yang pertama dan terakhir, tapi ini adalah trigger untuk memantik kita bahwa ada loh yang memang komunitas pemakar pengusaha setelah mantan karyawan. Sehingga ini adalah pemantik saja. Jadi kedepannya Pak Kus tadi sudah sampaikan bahwa akan ada seminar-seminar selanjutnya yang akan kita hadirkan beberapa narasumber yang memang mereka sudah berjalan usahanya, sehingga benar-benar menjadi tambahan informasi ataupun pengalaman baru untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Silakan Bapak Ibu yang berbahagia, sudah siap, kita akan foto bersama karena saat lagi sudah azan maghrib. Baik, mau boleh lihat ke kamera Bapak Ibu yang berbahagia, kita katakan oke. Baik, kalau saya katakan pemakar, katakan oke. Pemakar. Oke. Boleh lagi Kang ada Jai? dua. Ya? Satu lagi, baik. Sekali lagi Bapak Ibu berbahagia. Oke. 1, 2, 3, pemakar. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu berbahagia. Bahagia sekali bisa berjumpa dengan orang-orang hebat. Oleh karenanya mudah-mudahan sih menjadi pemakar ini intinya kita terlepas dari zona aman, nyaman ke zona iman. Karena pengusaha itu harus benar-benar yakin dan juga kita harus benar-benar percaya diri, pede aja gitu ya. Mencoba kayak Pak Kus juga awalnya nggak punya pengalaman cukup, tapi dengan beriring waktu karena pede, kemudian mau pusing dan mau mikirin banyak hal tentang melampaui dirinya, jadi terbiasa dan bahkan jadi pengalaman. Gitu. Terima kasih Bapak yang berbahagia, saya Janur Zaman. Pak Kus sekali lagi terima kasih. Dan kita berjumpa di acara pemakar yang lainnya, tentu dengan tema yang berbeda, masih di sekitar bisnis setelah pensiun. Terima kasih, ikan hiu muter-muter, see you later. Ikan hiu melambai-lambai, see you dadah bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Izin saya Lip. Langsung. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Gus, makasih Pak Gus. Sami-sami Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak Gus. Sami-sami. Terima kasih pertemuannya. Ya. Terima kasih Pak Gus. Ya. Terima kasih Pak Saka. Terima kasih Mas Gus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Gus atas pencerahannya, banyak inspiratif.